Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian cerita tentang belalang dan semut atau kancil dan buaya? Kedua cerita tersebut adalah contoh dari dongeng. Tahukah kalian apakah itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya khayalan itu adalah angan-angan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng yaitu tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Karakter adalah sifat pelaku dalam cerita. Alur adalah jalan cerita. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Marilah anak-anak, sekarang kita simak contoh dongeng berikut. Ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Kata pohon apel, "Ayo, bermainlah." "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain," kata si anak laki-laki itu. "Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal," kata si anak laki-laki itu. "Bisakah kau membantuku?" Dia bertanya kepada pohon apel. Kata pohon apel, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi semenjak itu dia tidak pernah kembali. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan suatu tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk, bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, pada cerita pohon apel yang tulus ini, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Di sini, kita bisa temukan karakter, tokoh, juga amanatnya. Pada tokoh, terdapat siapa saja yang memerankan cerita itu, yaitu pohon apel dengan anak laki-laki. Yang kedua, bagaimana karakternya pohon apel dan anak laki-laki itu? Pohon apel memiliki karakter yang suka memberi selagi dia masih bisa, dan memberi tanpa pamrih. Jadi artinya dia tulus. Berikutnya, bagaimana karakternya laki-laki? Dia berkarakter sebagai orang yang periang dan tidak sungkan untuk meminta pertolongan ketika dia membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya amanat. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu rasa tulus untuk menolong. Yang kedua adalah kesetiaan terhadap pertemanan. Yang ketiga, tidak boleh melupakan pertolongan dari orang lain atau makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Tanaman sangat bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Suatu ketika Salman memetik pohon apel. Salman memperoleh 2 keranjang apel. Keranjang 1 berisi 200 buah apel, sedangkan keranjang 2 berisi 157 apel. Setelah dijumlahkan kedua keranjang tersebut adalah 357 buah apel. Salman ingin tahu jika posisi kedua keranjang apel itu ditukar, apakah jumlah kedua keranjang apel itu akan sama? Ternyata jumlahnya sama walaupun posisi keranjang apel itu ditukar, yaitu 357 buah apel. Jadi anak-anak, sifat pertukaran dalam penjumlahan disebut sifat komutatif, yakni letak bilangan pada penjumlahan bisa bertukar letaknya. Meskipun tertukar letak bilangannya akan menghasilkan jumlah yang sama. Sifat ini dapat dituliskan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pada penjumlahan A dan B dapat bertukar tempat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.